Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yuliani, NIM 5020040 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama yaitu kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, antara lain mengubah pola pikir pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi pendidikan sebagai proses melalui pendekatan tematik integratif. Oleh karena itu, dengan pembelajaran sebanyak mungkin melibatkan peserta didik agar mampu bereksplorasi untuk mengembangkan kompetensi dengan menggali berbagai potensi dan kebenaran secara ilmiah. Pengembangan kurikulum 2013 menerapkan beberapa prinsip utama. Yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Kedua, diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, semua mata pelajaran yang diambil oleh kompetensi inti. Keenam, keselarasan, kebutuhan menuntut kelulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Sebagai tekanan pengembangan kurikulum 2013, yaitu penyempurnaan pola pikir, perkuat tata kelola kurikulum, pendalaman dan peluasan materi, titik fokus pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan kurikulum darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum darurat memiliki fleksibilitas yang tinggi. Satuan pendidikan diberi ruang yang luas untuk mendesain struktur kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan media pembelajaran dengan mengembangkan pengembangan pengetahuan, penguatan karakter, dan peningkatan keterampilan dengan pada regulasi dan protokol kesehatan. Pada kurikulum ini memberi ruang untuk kesatuan pendidikan untuk mendesain kurikulum dari mulai struktur kurikulum sampai ke tahap penilaian. Yang pertama, struktur kurikulum di masa darurat. Reduksi dari kurikulum 2013 menyangkut jumlah dan jam mata pelajaran dan durasi waktu. Mempertimbangkan pengembangan materi pelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru materi pelajaran mana yang akan menjadi prioritas dalam pembelajaran dan yang mana yang dapat dipelajari siswa secara mandiri. Materi pelajaran diperoleh dari buku-buku sumber siswa seperti buku paket, buku pedoman guru, dan literatur lain yang berkaitan dengan ruang lingkup pembelajaran dan dikembangkan dengan kehidupan atau fenomena sosial yang terjadi seperti COVID-19, dan model dan metode pembelajaran dipilih oleh guru disesuaikan dengan kondisi darurat yang memungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Media dan sumber belajar dapat menggunakan sumber dan media apapun yang memang disesuaikan dengan kondisi darurat. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran atau RPP harus disusun oleh guru. Dalam menyusun RPP, guru harus merujuk pada SKL, KI, KD, dan indikator pencapaian yang diturunkan dari KD. Guru dapat membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi yang akan diajarkan kepada peserta didik pada masa darurat, sebab memperhatikan 3 ranah pencapaian yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam kondisi darurat seperti ini, Menteri Pendidikan mengeluarkan RPP 1 lembar yang hanya cukup ditulis tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Pada kegiatan pembelajaran harus memperhatikan berbagai aspek dan regulasi, salah satunya yaitu SKB 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Kegiatan pembelajaran pada masa COVID-19 ini dilaksanakan sesuai zona masing-masing daerah. Kondisi daerah harus sesuaikan dengan kondisinya, di mana pada kegiatan regulasi tersebut, kegiatan pembelajaran daring dan luring sebagai solusi diharapkan seluruh lembaga pendidikan dapat kreatif dan inovatif dalam pemilihan media pembelajaran yang menghemat biaya, tetapi pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Bentuk penilaian hasil belajar pada masa darurat ini disesuaikan dengan kondisi infrastruktur pendukung masing-masing lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum paradigma baru.
Kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibilitas dan kurikulum ini lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum diterapkan pada setiap satuan pendidikan, ada 7 hal yang tercantum pada kurikulum paradigma baru. Yang pertama yaitu struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, atau struktur kurikulum. Pencapaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Kedua, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru yang kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu pencapaian pembelajaran atau CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang sekolah dasar saja. Nah, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran atau dengan kata lain sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Dan yang keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu setiap seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Selanjutnya yang kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, untuk mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi atau yang disebut TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang sekolah menengah pertama. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.